Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Enisa Yuliati. Kali ini aku mau rekomendasikan menu mudah, gampang, simple, sederhana. Menu ini jadi inspirasi kamu mulai dari menu buka puasa, menu takjil, juga sahur. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Inspirasi menu buka puasa kali ini cukup simpel banget, juga bisa nyetok kulkas kalian. Di sini aku mau bikin empal, gampang banget bikinnya. Yang pertama aku rebus sampai empuk si daging sapi. Kali ini aku pakai daging sapi bukan khas dalam ya, jadi dagingnya bakalan berserat banget dan itu bakalan cocok karakteristik lauk empal. Di saat merebus daging aku sarankan bisa buang air kotornya karena stok sapi atau kaldu sapinya bakalan aku pakai lagi. Sembari menunggu kita ulek bumbu empalnya. Di sini bumbunya gampang banget, ada bawang putih, bawang merah. Untuk bawang merah, bawang putih, untuk bawang-bawangannya aku potong-potong dulu untuk memudahkan kita mengulek nanti. Selain itu aku tambahkan juga ketumbar. Untuk ketumbarnya aku tambahkan agak banyakan, sedikit garam dapur sebagai perasa. Kalau kalian mau menambahkan penyedap boleh ya teman-teman. Dan juga aku tambahkan gula agak banyakan karena aku mau empalnya itu berasa manis, asin, gurihnya juga keluar. Bumbunya kali ini aku ulek aja sampai halus, gak aku blender ya atau aku chopper karena aku mau bumbunya itu tetap kesat tanpa diberi air atau minyak. Tapi kalau kalian mau di blender silahkan ya, tinggal diberi sedikit air juga nggak apa-apa. Kalau bawang-bawangan udah halus, terakhir aku beri 1 ruas telunjuk kunyit, sama aku potong-potong dulu agar cepat lumat atau halus. Kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu dan kembali pada rebusan daging yang tadi. Dagingnya juga udah empuk, udah aku cek juga tadi, akan aku angkat dan tiriskan sampai benar-benar dingin si daging sapi ini. Untuk kaldunya akan aku sisihkan dulu ya teman-teman. Setelah dingin, untuk daging sapinya mau aku potong-potong, aku potong persegi dan potongannya juga aku bikin agak tebelan agar tidak kering ketika nanti digoreng. Jadi serat-seratnya bakalan tetap basah karena kalau kering bakalan keras juga daging empalnya dan kurang enak juga ya nantinya. Untuk ketebalan potongan daging sapinya kira-kira tebalnya tuh seperti di video ya teman-teman, karena aku pakainya bagian sengkel atau bagian paha sapi. Jadi dia tuh padat banget, berserat banget, cocok banget dijadikan empal. Kalau pakai jenis khas dalam nggak aku saranin karena seratnya tidak akan kokoh atau bakalan jadi mudah hancur. Setelah daging-dagingnya selesai dipotong-potong, sekarang mau aku gepuk-gepuk dulu atau aku geprek bahasa sekarang dengan menggunakan ulekan agar dagingnya sedikit tipis dan seratnya juga tidak terlalu menyatu atau bercerai-berai. Lakukan pada semua potongan daging sapi sampai selesai ya teman-teman. Setelah digepuk atau digeprek, kita marinasi daging sapi dengan bumbu halus yang kita ulek tadi. Tuang semua dan olesi setiap lapisan-lapisan dan permukaan daging dengan bumbu halus tadi. Kalau tangan kalian gak mau berubah berwarna kuning, kita bisa banget pakai sarung tangan. Marinasi kurang lebih 1 jaman atau kalau ada sisa bisa kita goreng untuk saus juga. Cukup simple ya teman-teman. Digorengnya cukup kecoklatan aja, gak sampai kering karena aku mau empalnya masih basah di bagian serat dalamnya. Aku goreng menggunakan api sedang karena gampang banget gosong. Jadi aku sering-sering bolak-balik, cepet banget gosong karena mengandung gula ya teman-teman. Jadi kalian wajib harus hati-hati pas ngegorengnya. Kalau daging yang digoreng udah mulai berwarna kecoklatan, sekarang mau aku angkat dan aku tiriskan sampai minyaknya itu benar-benar turun ya teman-teman. Untuk menu selanjutnya di sini aku punya beberapa sayuran. Sayurannya itu untuk membuat sup, sayur sup. Sayurnya bakalan aku potong kotak-kotak dan untuk bawang merah, bawang putih aku iris tipis-tipis aja. Selain bawang merah, bawang putih, sayur supnya juga bakalan aku beri bawang pre atau bawang daun yang udah aku iris tipis-tipis sebelumnya. Kita tumis bawang merah, bawang putih sampai layu aja, jangan sampai garing atau berubah warna menjadi kecoklatan. Oh, bawang-bawangannya udah ditumisnya bentar aja. Kalau mulai layu masukkan juga bawang daun atau bawang pre, ditumisnya bentar aja hanya sampai layu, nggak sampai berubah warna karena khawatir pahit ya teman-teman. Kalau udah langsung aja kita masukkan tumisan bawang-bawangan ke dalam panci yang berisi kaldu sapi atau stok sapi. Jadi sayang banget ya teman-teman, kaldu sapi kalau dibuang secara percuma itu sia-sia banget. Jadi kalau bikin sayur sup menggunakan kaldu sapi tanpa menggunakan bumbu-bumbu yang lekoh atau tanpa MSG juga bakalan enak banget dan gurih banget. Di sini dengan menggunakan api yang besar, biarkan wortel, kentang juga buncis masak sampai setengah matang. Jangan lupa diberi garam. Kalau udah setengah matang, terakhir aku tambahkan sayur supnya juga dengan gubis. Tunggu sampai gubisnya layu dan siap untuk dihidangkan. Untuk
Untuk ide menu takjil selanjutnya aku mau bikin kolak talas. Kalau di Jawa Timur disebutnya talas bentol, kalau di Jawa Barat mungkin talas Bogor ya teman-teman. Aku pakainya setengah bagian aja karena kalau bulan puasa biasanya banyak banget makanan yang terbuang, jadi sayang banget ya. Jadi aku bikin dikit aja, potong kotak-kotak dadu untuk talas Bogor agar cepat mateng juga ya teman-teman. Aku pilih talas Bogornya yang ukuran agak besaran, kata abang-abangnya juga talas ukuran besar itu kualitasnya biasanya bagus dan dia pulen banget dan tidak terlalu banyak mengandung getah. Jadi satu talas Bogor ini kurang lebih 25 ribuan kalau nggak salah, dan teksturnya juga beneran pulen banget teman-teman. Jadi cocok banget dijadikan kolak kayak gini. Selain talas aku tambahkan juga pisang. Setelah dipotong-potong kotak aku cuci bersih dan aku rebus pertama hanya dengan menggunakan air masak yang direbus dan nggak aku tambahkan santan atau gula dulu. Cukup aku tambahkan 1 lembar daun pandan, kayu manis juga cengkeh agar aroma pandannya terinfus. Direbus dengan menggunakan air sampai talas menjadi empuk dan matang. Setelah talasnya menjadi empuk, sekarang aku tambahkan selanjutnya dengan santan. Santannya masih beku, baru keluar dari freezer, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, sekarang selanjutnya aku masukkan pisang. Untuk pisangnya ini pisang yang mengkel, yang nggak terlalu matang, dan gula pasir juga, sedikit garam. Rebus pisangnya bentar aja sebelum kompor mati. Aku tadi juga udah tambahkan buah nangka yang dipotong kecil-kecil sebagai aromatik aja. Mau di skip buah nangkanya juga boleh, silahkan ya teman-teman. Nah ini dia hasil masakanku kali ini, menu buka puasa lengkap dengan takjilnya. Untuk empalnya sesuai dengan yang aku mau, manis asin gurih berbumbu banget. Dia kering di bagian luarnya namun masih basah dan berserat di bagian dalamnya. Untuk sayur supnya sendiri gurihnya Masya Allah, gurih banget, tasty banget walaupun tadi aku tidak tambahkan penyedap atau MSG. Menu pelengkap lainnya selain tahu dan tempe goreng, aku juga bikin sambal mentah, cukup cabai rawit, tomat dan terasi. Udah gitu aja dan aku beri sedikit lalapan mentimun. Kolaknya juga mantul, manisnya pas, cukup menyegarkan untuk menu takjil buka puasa. Gak lengkap rasanya, udah bikin ide menu buka puasa plus takjil. Sekarang aku mau bikin menu sahur yang simple banget dan rasanya bikin kamu merem. Di sini aku bikin beberapa telur ceplok. Banyaknya telur ceplok kalian sesuaikan saja dengan anggota keluarga kalian. Telur ceploknya digoreng kayak biasanya sampai matang, dan saat menggoreng telur nggak aku taburi dengan garam lagi karena masih mau aku beri bumbu, dan untuk bumbunya sendiri sederhana banget. Tomat diiris tipis, cabai rawit hijau mau pakai cabai rawit merah boleh, cabai besar diiris tipis, bawang putih cincang, dan terakhir bawang bombay diiris memanjang. Untuk bumbu tambahan lainnya atau bumbu basahnya di sini aku pakai kecap manis agak banyakan, kira-kira 3-4 sendok makan. Aku juga tambahkan saus tomat, banyaknya saus tomat 1:1 dengan kecap manis ya. Terakhir sekali saus tiram kira-kira kurang lebih 1 sendok makan aja. Langkah selanjutnya dengan wajan dan minyak yang sama, aku tumis cabai beserta bawang-bawangan, tidak termasuk dengan tomat. Tumis sampai layu, sampai bau bawangnya keluar atau udah mulai harum. Kali ini aku tumis bawang-bawangan juga cabai-cabiannya dengan minyak bekas menggoreng telur tadi. Kalau misalnya kalian mau menumis dengan menggunakan margarin silahkan agar makin gurih lagi dan bumbunya makin berasa juga tentunya. Terakhir sekali, kalau bawang bombay udah layu, masukkan bumbu kecap dan juga tomat. Untuk bumbu kecapnya udah aku tambahkan sedikit air sebelumnya. Kalau nggak ditambahkan air, bisa kalian beri sedikit air di wajannya. Bumbunya udah sedikit mengental, sekarang bisa kita siram di atas telur ceplok, dan rasanya ini bener-bener enak banget teman-teman. Pedesnya nampol, bumbunya berasa banget. Nah ini dia menu sahur simple tapi bikin nasi nambah lagi dan nambah lagi. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Di video selanjutnya kira-kira aku mau masak apa lagi ya.